Jadi kalau kita tidak sholat, itu akan mendapat siksa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir enggak apa-apa tidak sholat kita, yang penting tidak merugikan orang lain. Tidak apa-apa tidak puasa kita, yang penting tidak nokohi orang, tidak menipu orang. Tidak apa-apa kita tidak keluarkan zakat, yang penting kita tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemikiran salah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika dia tidak sholat, ketika dia tidak puasa di bulan suci Ramadan, ketika dia tidak bayar zakat, tidak mau keluarkan zakatnya, maka dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan balasan oleh Allah dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah puasa. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, Allah berikan surga. Bahkan Allah berikan satu pintu khusus bagi orang yang puasa, namanya pintu Royan, Babur Royan. Masuk dari pintu ini hanya orang-orang yang berpuasa saja. Pintu ini manggil-manggil, aina shaimun, di mana orang yang puasa itu? Aina shaimun, di mana orang puasa itu? Mari sini, masuk lewat pintu ini. Sampai semua orang yang melaksanakan ibadah masuk, ibadah puasa masuk lewat pintu itu. Setelah semua masuk, ditutupnya pintu tersebut. Pun demikian, apabila orang tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dicatat oleh Allah, itu yang tertinggal lagi, dan akan diberikan balasan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, hadis yang panjang, kita bacakan terjemahnya saja. Ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur, tiba-tiba beliau mimpi didatangi dua orang. Dua orang tersebut memegang lengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seraya mengatakan, "Ayo kita pergi." Dipegangnya lengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka baginda Rasul pergi dengan kedua orang tersebut. Sampailah di kaki gunung yang terjal. Kedua orang tersebut mengatakan, "Naiklah baginda Rasul." Baginda Rasul menjawab, "Saya kayaknya tidak bisa naik. Naik sajalah, nanti kami akan bantu." Maka baginda Rasul naik ke gunung yang terjal tersebut. Di atas gunung yang terjal, gelap gulita, terdengar suara yang menakutkan, menyedihkan, lirih, terdengar jelas oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga baginda Rasul bertanya kepada dua orang tersebut, "Suara apakah itu?" Dijawab oleh kedua orang tersebut, "Itu suara penduduk ahli neraka, suara jeritan, tangisan penduduk ahli neraka." Lalu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diajak pergi, sampai jumpalah dengan satu kaum, yang kaum itu kakinya, urat kakinya digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, mulutnya robek, berdarah-darah. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun heran. Ini orang, apalah amalan di dunia yang dia lakukan, dosa apalah yang dia lakukan sehingga dia disiksa sedemikian rupa. Maka dijawab oleh kedua orang tersebut, mereka itu adalah orang yang puasa, tetapi mereka berbuka sebelum waktunya. Belum waktu buka, dia sudah berbuka duluan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tengoklah orang yang puasa dari pagi hanya karena dia tidak berbuka, hanya karena dia berbuka sebelum waktunya, dia disiksa seperti itu. Apalah lagi orang yang hari-hari di bulan suci Ramadan tidak melaksanakan ibadah puasa. Siang hari dia makan minum macam hari-hari biasa saja. Na'udzubillah, bagaimana siksa yang Allah berikan kepada mereka. Yang ketiga,